Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat ingkang minulya, monggo kita sareng-sareng niat iktikaf ing dalam masjid menika. Kalian kita niati ibadah lintune supadoso kendele kita teng majelis menika dados perkumpulan ingkang penuh barokah lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui ada sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa iblis itu pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Protesnya adalah iri kepada kita. Irinya dalam masalah apa saja? Yang pertama, kita oleh Allah dikasih rumah yang digunakan untuk berzikir. Nah, akhirnya iblis ini bertanya, manusia enak dikasih rumah sama panjenengan, rumah saya apa? Kata Allah, rumahnya iblis itu adalah jeding. Aslinya bukan jeding saja rumahnya iblis itu. Rumahnya iblis itu pokok tempat-tempat yang dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rumahnya iblis. Terutama jeding. Makanya orang kalau ndak baca doa masuk ke dalam jeding, yaitu WC terutama, itu setannya itu hinggap di atas kepala kita. Kepala kita diinjak oleh setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan-setan perempuan dan juga setan-setan laki-laki. Apalagi kalau orang sudah kejeding sambil rokokan wis. Nah, kata setannya, wis terusno wis enakno. Tak barengi. Tapi dibarenginya setannya ada di atas kepala kita. Kepala kita diinjak oleh setan. Itu yang pertama, irinya iblis kepada kita sebagai manusia. Kemudian irinya iblis yang kedua, yaitu adalah karena kita oleh Allah dikasih punya majelis. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ya, ada majelis sholawat. Apalagi sebentar lagi kita mau merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, tambah iblisnya ini, iblis dan setannya tambah panas. Ya. Iri karena manusia punya majelis. Akhirnya iblis tanya, majelis saya apa? Perkumpulan saya apa? Perkumpulan kamu adalah pasar. Makanya kalau orang ke pasar itu isinya macam-macam. Ada orang ya rasan-rasan, ada orang ya isinya macam-macam, ada yang main yang ndak ruka-ruan, ada yang main judi dan lain sebagainya. Itu isinya pasar. Makanya operasinya iblis dan setan itu ada di pasar. Kalau kita yang hanya sekedar belanja, sekedar jualan, tidak sampai melebihi itu, tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika kita melebihi batas itu. Kita tujuannya jualan, tapi di samping jualan sambil ngerasani orang, sambil main yang ndak ruga-ruga.
ke pasar tujuannya belanja tapi ditambahi main, berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Kemudian irinya iblis lagi kepada kita, yaitu adalah karena kita punya qiraah, bacaan kita adalah Al-Quran. Lah akhirnya iblis, bacaan saya apa? Bacaan saya adalah syair-syairan. Kalau dulu memang syair-syairan, kalau sekarang mungkin ya lagu-lagu itu. Lagu-lagu, coba lagu-lagu. Orang kalau nggak apal lagu-lagu, lebih banyak apal lagu-lagu apa dibandingkan apal Al-Quran. Kalau sekarang kan lebih banyak apal lagu-lagu, kadang sampai kejeding bareng sambil nyanyi. Itu adalah qiraahnya iblis. Kemudian irinya iblis lagi kepada kita, yaitu karena kita punya hadis. Hadis kita adalah ya hadis yang datangnya dari Kanjeng Nabi. Kalau hadisnya setan dan juga iblis adalah dusta. Dusta itu adalah hadisnya, omongannya iblis dan setan. Makanya kalau kita suka berdusta, berarti kita memakai hadisnya iblis. Dan bahkan di dalam salah satu keterangan dijelaskan, orang itu tidak bisa jadi orang yang takut kepada Allah ketika masih mengerjakan dusta, rasan-rasan, ya. Orang itu tidak bisa jadi orang yang takut kepada Allah ketika masih ada dua sifat ini, yaitu berdusta dan juga ngerasani orang. Itu adalah hadisnya iblis. Kemudian irinya iblis yang berikutnya adalah karena kita punya kitab tulisan, ya, kitab ada Al-Quran, ya, ada ya kitabnya ulama, ya. Akhirnya iblis ini tanya, kitab saya apa? Kitab saya adalah tato. Kata Allah, kitab kamu adalah tato. Makanya orang kalau pakai tato berarti di situ dia meletakkan kitabnya iblis di badannya. Kadang kan orang tatuan, ya, berarti ya tambah kerasan. Iblisnya dan juga setannya tambah kerasan kalau orang ada tatonya. Dan lagi tato itu juga kalau ada di anggota wudhu, ya tidak bisa digunakan wudhu, ya. Itu yang berikutnya. Kemudian keirian iblis lagi bukan hanya itu saja, yaitu ada lagi karena manusia bisa berburu, ya. Buruannya iblis dan juga setan apa? Buruannya iblis dan juga setan adalah perempuan. Makanya orang itu lebih banyak yang menimbulkan maksiat itu adalah perempuan. Karena iblis dan juga setan itu menghiasi seorang perempuan jangan sampai membuka auratnya. Karena kelemahannya manusia, yaitu orang laki-laki, itu ada di perempuan, ya. Dan juga kelemahannya perempuan ini salah satu keterangan, ya, salah satu keterangan dan juga penjelasan di salah satu bab. Kelemahannya manusia laki-laki itu adalah perempuan. Kalau kelemahannya perempuan adalah uang. Makanya iblis itu menggoda kita umat laki-laki adalah dengan cara perempuan. Bagaimana kalau kita melihat perempuan, apalagi perempuan yang
pakaiannya terbuka, kita kan pasti ada rasa syahwat gitu. Makanya itu adalah buruannya iblis. Kemudian yang terakhir, irinya iblis kepada kita, karena iblis itu, karena manusia bisa makan. Makanannya iblis apa? Tanya kepada Allah, makanan saya apa Allah? Makanan kamu adalah makanan yang tidak disebutkan namaku. Jadi kalau ada orang makan tanpa baca bismillah dan juga tanpa baca doa, disitulah iblis ngampung mangan. Ibaratnya itu iblisnya barengi mangan gitu. Makanya kadang kan orang itu sulit kenyang kalau tidak baca bismillah. Kalau orang tidak baca bismillah ya sulit mau kenyang. Kenapa? Karena iblis dan setannya ngampung terus. Sekalipun imbunya berkali-kali, ya, nambahnya berkali-kali, tapi tidak baca bismillah, ya terus. Akhirnya ada sebuah cerita, ada orang sengaja tidak baca bismillah, tapi nanti ketika selesai makan, ketika minum baca bismillah. Agar supaya apa? Agar supaya keseretan. Niku tujuannya tiang sing napa gawe guyonan. Tapi nggih luwih sae cek mboten karonan kali iblis, cek mboten karonan kali setan, nggih maos bismillah. Kemudian yang terakhir lagi yang diirikan oleh iblis yaitu adalah manusia punya minum. Lantas kata iblis, minuman saya apa yang? Minuman kamu adalah minuman yang memabukkan. Nah, kalau orang minum minuman yang memabukkan, berarti dia adalah orang yang minum minumannya iblis. Makanya orang yang senang mabuk, ya, kan banyak macamnya. Orang bisa mabuk itu bukan hanya pakai minuman saja, tapi pakai pil kadang bisa, kadang pakai ya, obat-obat bisa. Itu kalau sekarang. Berarti kalau orang itu memabukkan dirinya, berarti dia karonan, berarti dia menjalankan apa yang dipunyai oleh iblis. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari keirian iblis ini, itulah sangat istimewanya kita. Mulai dari kita punya rumah yang digunakan dzikir. Makanya di dalam salah satu keterangan itu kan dijelaskan bentengnya manusia dari iblis dan juga setan itu ada 3. Yang pertama masjid, yang kedua adalah zikir, yang ketiga adalah baca Al-Quran. Jadi orang kalau pingin bentengnya kuat, ya sering-sering ke masjid. Orang kalau pingin misalkan ke masjid tidak bisa, kalau pingin kuat dari setan, godaannya setan, ya rumahnya diperbanyak zikir dan juga baca Al-Quran. Itu caranya kita menghindari godaan dari iblis dan juga para pasukannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah sekilas pengingat kita agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar supaya kita tidak lupa kepada Allah, karena kalau kita lupa, disitulah kesempatan iblis dan juga setan merasuki kepada kita. Kita gampang dipengaruhi oleh iblis dan juga setan. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang air, ya, air yang bisa digunakan untuk wudhu
Air yang bisa digunakan untuk wudhu itu jumlahnya ada 7. Apa saja air yang bisa digunakan untuk wudhu? Untuk bersesuci, bukan hanya wudhu saja, untuk mensucikan diri kita, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama yaitu adalah air hujan. Jadi air hujan itu bisa kita gunakan untuk wudhu. Misalkan kita malas mau ke jeding, ya, hujannya lebat, wis wudhu pakai air hujan aja. Langsung kita ke jalan, langsung nawaitul wudhu, itu sah, asalkan ya sesuai dengan yang dibasuh, ya sampai tidak ada yang ketinggalan dibasuh, itu pakai air hujan. Kemudian yang kedua yang bisa kita gunakan untuk bersesuci yaitu adalah air laut. Jadi misalkan kita yang kerjanya nelayan, itu kita bisa, misalkan mau sholat, wudhunya pakai apa? Pakai air laut, tidak apa-apa, langsung wudhu pakai air laut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah air sungai. Jadi air sungai. Loh, kalau air sungainya banyak kotorannya manusia, ya masa kita mau nunggu kotorannya? Ya kan kita bisa menghindari dari kotorannya. Pokok yang tidak ada kotorannya, apalagi airnya mengalir, bisa digunakan untuk sesuci selagi tidak ada zatian najisnya. Kalau seperti banyak kotoran manusianya, ya kalau kita bisa menghindarinya, tidak apa-apa. Kemudian air sumur. Kalau di rumah itu pakai sumur. Kalau orang-orang ada yang pakai sumber ngebor, ada yang pakai PDAM. Nah, itu bisa digunakan untuk sesuci. Kemudian air sumber, air salju, ya, air es, itu bisa digunakan untuk sesuci. Air salju, jadi salju digunakan untuk sesuci, tidak apa-apa. Air es juga tidak apa-apa. Kemudian setelah kita mengetahui air yang bisa digunakan untuk sesuci itu jumlahnya ada 7, maka setelah itu air ini dibagi menjadi 4. 4 itu adalah, ada kalanya tohir. Yang pertama tohir mutohir, ya, suci mensucikan, itu yang pertama. Nah, suci mensucikan berarti, kalau suci mensucikan ya berarti ini yang pasti dibolehkan. Kalau yang kedua suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk badan. Kalau digunakan untuk badan makruh, kalau digunakan untuk pakaian tidak makruh. Seperti apa? Seperti air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan pakai matahari ataupun air yang dimasak, ya, itu semuanya makruh digunakan untuk wudhu. Nah, tapi kalau kata Imam Nawawi secara mutlak tidak apa-apa, tidak makruh. Air yang dipanaskan pakai dimasak ataupun dipanaskan langsung kena terik matahari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan itu adalah air mustakmal. Nah, air mustakmal ini air yang sudah digunakan.
baik digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, sekalipun tidak berubah. Sekalipun tidak berubah, misalkan air wudhu ya, air wudhu yang sudah kita gunakan tidak berubah, tetap itu air yang sudah kita gunakan pakai wudhu itu tidak bisa digunakan lagi, namanya air mustakmal. Kemudian yang suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air yang berubah. Air yang berubah disebabkan kecampur benda suci, seperti kecampur sabun, kecampur sampo, kecampur sabun muka. Itu kalau berubahnya, misalkan kecampurnya benda suci dengan air tersebut, kalau nama airnya ini rusak, misalkan orang yang melihat ini, wah iki banyu sabun lah, itu berarti nama airnya rusak. Berarti kalau nama airnya rusak, berarti tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, makanya kita kalau cuci muka itu jangan deket-deket sama jedingan. Kalau pakai pet enak, kalau yang pakai jedingan jangan deket-deket jedingannya, khawatir banyak yang nyiprat ke jedingannya, akhirnya bisa merusak nama air tersebut. Kemudian yang keempat, pembagian air yang keempat yaitu adalah air najis. Kalau air najis pasti namanya air najis ya bukan suci lagi, tapi tidak suci ya tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelum itu ada penjelasan mengenai air yang berubah. Kalau air yang berubah itu seperti kecampur dengan tanah liat ya, endut, kemudian kecampur dengan lumut ya. Terus lagi air itu kalau didiamkan lama itu kan pasti berubah, itu masih bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi kalau perubahannya disebabkan karena kecampur endut, tanah liat, kemudian lumut, dan juga berubahnya karena didiamkan yang lama, misalkan jedingnya tidak pernah dipakai, kan pasti berubah. Nah itu tohir mutohir, bisa digunakan untuk sesuci. Itu adalah pembagian air yang jumlahnya ada 4. Kemudian dari air najis sendiri itu dibagi 2. Yang pertama yaitu adalah air najis yang airnya sedikit. Kalau air kurang dari 2 kolah kejatuhan najis, itu pasti najis. Kalau air lebih dari 2 kolah kejatuhan najis, itu dilihat. Kalau misalkan tidak merubah dan juga misalkan ketika kejatuhan najisnya yang tidak gerak, misalkan ini jedingannya, yang kejatuhan di sini, lah di sini yang tidak gerak, yang gerak hanya di sini. Nah, lah yang di sini ini suci, yang di sini najis. Itu kalau kejatuhan najis. Makanya lebih baik itu jeding itu, kalau buat jeding misalkan 2
2 jeding, kalau bisa dikasih lubang kecil ya, sekiranya nyambung. Karena itu 1 jeding masih gitu. Makanya ketika yang satu kejatuhan, yang sini tidak najis gitu. Pokok yang tidak gerak itu tidak najis. Lah 2 qolla itu ukuran 2 qolla itu kisaran 60 cm. Ada yang mengatakan 60 cm, ada yang mengatakan 63. Kalau literannya itu ada yang mengatakan 216 liter ya. Ada yang tidak nyampe 200 ya. Jadi kalau ngikuti 60 cm ya 60 pokok serba 60 itu ukuran air 2 qolla. Lah kalau makanya kalau ke mana kadang kan ada ke misalkan ke jeding pom atau jeding apa itu kan pakai timba, itu kan tidak nyampe 2 qolla. Kalau kita kencingnya berdiri ya kecipratan, atau kencingnya duduk, tapi kita ketika ceweknya berdiri kan pasti kena. Makanya kalau saya pribadi tidak pakai tidak tak pakai embernya, langsung pakai kerannya, lebih aman gitu. Karena kalau pakai embernya kan tidak nyampe 2 qolla, khawatir ya kena kecipratan kan itu. Itu kalau di makanya lebih enak itu pakai keran langsung, itu enak. Itu adalah penjelasan tentang 2 qolla. Lah menjaga air dengan menjaga benda cair itu masih sulitan menjaga air. Kalau menjaga benda cair itu, benda cair seperti air susu 1 tangki itu kejatuhan najis semua sudah. Kalau air 1 tangki kejatuhannya masih ditinjau, makanya lebih beratan jaga benda cair ya berarti. Kalau benda cair berarti harus berhati-hati, jangan sampai kejatuhan najis. Kalau air, selagi airnya lebih dari 2 qolla masih kita bisa menjaga, kita bisa melihat ya, berubah benda ya, itu kalau kejatuhan najis. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu penjelasan tentang mengenai air yang bisa kita gunakan untuk suci, dan juga pembagian air yang jumlahnya ada 4. Ada air suci mensucikan, ada air kemudian air yang suci tapi makruh digunakan untuk badan. Kalau digunakan untuk mencuci pakaian tidak makruh. Kemudian yang ketiga yaitu adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan, seperti air mustakmal, air yang berubah dengan perubahan yang dapat merusak nama air tersebut ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah air najis. Air najis, kalau air najis ini pasti tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Air air kelapa. Kalau air kelapa itu ndak bisa kayak. Nggih. 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 Kalau di sini air kelapa itu kan diperuntukkan untuk diminum. Nah, kalau air diperuntukkan untuk diminum, itu hukumnya bisa digunakan mensucikan, tapi hukumnya haram. Airnya termasuk ma'un mutahhir, tapi hukumnya haram. Gitu. Jadi digunakan untuk mensucikan untuk bisa, tapi ada embel-embelnya haram lagi. Gitu. Tapi kalau seperti kepepet itu ya mungkin beda lagi. Nah, kalau misalkan kita ada air lain tapi kita menggunakan air kelapa, nah, itu yang hukumnya haram tapi bisa mensucikan. Kalau misalkan tidak nemu air, nemunya air kelapa, nah, itu mungkin tidak haram gitu. Itu kalau air kelapa. Mungkin wonten sing badhe tangletaken malih. Nggih. 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 Kita nggak tahu air itu suci apa enggak. Nggih. Itu gimana kira-kira Jadi gini, kalau namanya najis itu bayin, nyata. Jadi kalau ndak nyata berarti ndak najis, gitu. Berarti kalau kita langsung gunakan itu ndak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi ndak pernah pakai embernya, jarang. ini kita lebih hati-hati. Nggih. Nggih. Kalau kebiasaan tahu timbang ini biasanya muta najisnya banyak, Nggih. perlu dihindari nak pakai timbang, berarti langsung dari keran. Kalau memang lumrahnya biasanya mutan najis, jadi iya. Ya, kalau lumrahnya seperti halnya gini, tempat yang lumrahnya tempatnya najis itu pasti najis, gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan kan khawatir orangnya ya apa kencingnya ya duduk, misalkan jauh dari anunya kan kita nggak tahu, berarti bukan lumrahnya, gitu. Kalau lumrahnya misalkan jeding itu pasti tempatnya buang air najis. Nah, berarti kalau jeding itu misalkan apapun yang jatuh ke jeding, misalkan misalkan kita kecipratan ya, kalau kecipratan dari jeding itu ya berarti najis, gitu. Misalkan kita lewat di depan jedingnya pintu yang di bawah agak longgar, itu kan pasti nyiprat. Nah, kalau kecipratan berarti kita yang kecipratan najis, gitu. Itu kan karena lumrahnya tempatnya najis. Kalau seperti di yang pakai ember-ember itu kan kita tidak tahu apakah orangnya itu buang air kecilnya dekat dengan embernya atau sesucinya pasti kecipratan ke embernya. Nah, kita kan tidak tahu. Yeah. Mungkin ada lagi. Yeah.
kalau setan dan jin. Kalau setan itu pasti jeleknya, anak buahnya iblis. Kalau jin itu seperti kita, ada yang Islam, ada yang kafir. Itu kalau jin. Kalau setan itu pasti sekutunya iblis. Kalau jin masih ditinjau. Kalau yang Islam berarti bukan sekutunya iblis. Kalau yang tidak Islam berarti sekutunya iblis. Nah, untuk ya sama seperti manusia itu kalau jin. Ya, ada laki-laki dan perempuan. Itu kalau jin. Kalau setan ya tidak tahu saya. Kalau ceritanya jin ada. Jin. Nah, kalau jin yang mengganggu manusia, ya itu berarti ibaratnya jinnya nakal dan juga bisa jadi terusik. Ya, akhirnya kan kadang kalau jin itu kan gitu. Kalau tidak berarti tidak diganggu ya ndak Kalau diganggu ya kadang ya ada yang tidak diganggu ya langsung Nah, kalau setan pasti ganggu kita karena was ya itu pasti ganggu kita. Mungkin wonten malih. Dan juga iblis itu punya azan ya. Kalau azan kita kan ya azan mau sholat itu. Kalau azannya iblis itu ya seluring ya, suling ya, pokok alat musiknya itu adalah azannya iblis. Jadi orang kalau senang main suling atau apa, berarti dia memakai azannya iblis. Tapi sekarang kadang sholawatan pakai suling sebarang. Nah, akhirnya kalau melihat asal mulanya semuanya ndak ada musik, ya ndak ada terbang bara, ndak ada. Akhirnya kalau sudah merata gini, akhirnya dilihat isinya. Kalau isinya zikir, sholawat, ya berarti ada nilai tersendiri. Nah, kalau murni gunakan untuk konser musik dan itu yang haram jelas itu. Sampun nggih? Sampun? Nggih. Mugi-mugi napa sing kita pelajari dalu menika dipun dadosaken ilmu ingkang manfaat lan barokah. Saderenge kita tutup maos Fatihah kangge kita lan keluarga kita, anak turun kita. Mugi-mugi dipun dadosaken tiyang ingkang soleh solehah, dados tiyang ingkang sae dunya akhirat, ditadosaken tiyang ingkang mungkin dados tiyang sing pejah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa ila jami'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Menika saking kula kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.